Perkenalkan, nama saya MS Belin dengan 1130097 dari tanggal 23 asal Sleman. Di sini saya dari Blok 11 ingin membuat video acara 9 yaitu NDDI, NDWI, dan NDDI. Di mana pada acara 9 ini kita akan buka Google Art Engine. Habis itu kita bisa langsung ke bagian scriptnya, kita bisa klik new, kita bisa klik story. Nah, di bagian ini kita lihat username, kita tulis nama Berlin, kemudian kita tinggal nulis bagian dari si ininya. Kita bisa langsung klik acara 9. Kemudian kita bisa langsung klik aja. Oke, setelah ke buka kayak gini, ini kita bisa ke assets, terus kita bisa ke new, bagian ini kita bisa, belum ada, kita bisa klik new. Terus kita ke save file, terus kita pencet select dulu. Terus di select ini kita masukin si batas admin dari acara kedua kemarin. Nah, dipastikan tapi di bagian admin ini sudah tidak ada kata yang terspasi ya, harus katanya nyambung semua. Kita bisa klik semuanya yang bagian admin ini. Oke, pada bagian yang di apa aja dimasukin yaitu semua batas admin kecuali yang bagian yang SPX ini. Nah, jadi yang nggak masuk cuma SPX, jadi semua dipakai kecuali SPX. Nah, soalnya yang SPX ini kita bisa tinggal pencet open aja. Nah, karena bisa ke semua kan. Nah, di batas admin ini sebenarnya bisa kita ganti tapi nggak usah kita ganti apa di batas administrasi. Terus kemudian kita bisa langsung ini udah dipastikan udah berapa tidak usah diganti, tinggal pencet upload aja. Pada selanjutnya kita bisa ke teks ini, kita bisa untuk melihat apakah ini udah upload apa belum. Ini masih ada muter-muter, artinya kita belum terupload, jadi kita bisa menunggu terlebih dahulu. Oke, setelah sudah ada berhasil tulisan centang gini, kita bisa langsung ke bagian aset ini, kita bisa refresh supaya ini bisa masuk di sini. Oke, satu, ternyata sudah masuk ya, ternyata sudah masuk ya. Karena batas admin sudah masuk, kita bisa ke script, kita bisa ke new, kita bisa ke file, terus di sini kita bisa ganti jadi NDVI, kan? Kita bisa ganti ke NDVI. Kita bisa pencet OK. Nanti dia bakal ke sini, kita bakal pencet ini supaya NDVI tulisannya, kita bisa ke assets, kita batas admin, kita bisa masukkan aja, kita bisa masukkan ke sini. Nah, dia udah terimport. Nah, pada tabel ini, terus tabel dan nah, selanjutnya kita bakal nantinya pada bagian variabel ini kita bisa ganti aja jadi kata batas. Kemudian setelah itu di satu ini kita langsung masukin ke citra satelit ini. Citra satelit ini kita akan melakukan pemanggilan citra satelit sampai pada batas ini. Kita bisa copy ya. Nah, di bagian pemanggilan citra satelit bisa kita copy sekalian sampai ke database, terus habis itu ke citra X ini. Kita bisa pencet Ctrl C, kemudian kita bisa masukkan ke database ini, kita tinggal copy aja. Nah, di bagian atas ini kita variabel batas, terus ini untuk pemanggilan si citra satelitnya. Di filter bounds ini kita bisa ganti jadi batas. Nah, batas. Kemudian adalah rentang waktunya yang dipakai. Kemudian adalah kita bisa lanjut ke bagian bawahnya. Nah, citra bagian X ini kita bisa ganti jadi batas. Kemudian klip X bisa jadi ganti batas, dan citra X bisa jadi ganti citra Sleman. Gitu. Selanjutnya kita bakal masukkan rumus dari si NDVI ini, Kita bisa klik enter aja. Kita bisa copy dari rumus yang ada di NDVI ini, kita bisa klik untuk di copy. Ini memasukkan rumus ND. Ini kita masukkan ke Ctrl C, terus kita bisa Ctrl V. Nah, di bagian sini kita jangan lupa untuk ganti pada ND extract X ini, kita ganti NDVI. Kemudian jangan lupa juga pada rumus yang NDWI dan NDD ini bisa kita nonaktifkan dulu. Bisa Ctrl L, pencet garis miring. Nah, seperti ini. Ini artinya sudah tidak teraktifkan si rumusnya ini. Oke, selanjutnya kita bisa memasukkan dari data yang di ini memunculkan hasil. Ini kita bisa copy sampai ke final image ini, kita bisa Ctrl C dan kita bisa klik ini, kita ganti-ganti dulu. Kita ganti jadi ini. Jangan lupa nanti ganti-ganti dulu. Terus bisa jadi batas. Jangan lupa jadi NDVI. Kemudian action adalah Sleman. Jangan lupa jadi NDVI. Nah, kita bisa langsung copy aja, kita bisa masukkan yang bagian citra satelitnya, kita bagian kita run dulu, kita bisa langsung run, kalau misalnya udah selesai, udah semua, NDVI, oke, ke atas, NDVI, kita bisa langsung run aja. Oke, kita bakal muncul seperti ini nanti, kita tunggu dulu sampai semuanya sudah. Oke, selanjutnya di bagian 51 ini kita bisa ke citra satelit, kita bisa bagian export data, kita bisa copy aja, kita bisa masukkan di sini, bisa Ctrl V, terus kita bisa ganti export data, export drive, masuk drive pada akun yang kita daftarkan, kita bisa ganti V, kita bisa ganti batas, terus ini juga NDVI, terus Sleman, terus lanjut pada bagian region. Region kita bisa ganti jadi batas, kemudian setelah udah kita pastikan udah semua selesai, dan semua kita bisa pencet run aja langsung. Nah, nanti di bagian NDVI ini nanti bakal muncul kayak gini, kita bisa pencet run aja. Terus kita tidak usah ganti jadi apa-apa, pastikan formatnya adalah aktif ini. Terus kita bisa langsung pencet run aja. Nah, ini kita bakal nunggu sampai dia menjadi centang kayak yang di bawah ini. Oke, selanjutnya setelah yang bagian NDVI Sleman udah tercentang seperti ini, kita bisa langsung ke buka drive aja. Kita bisa cari NDVI. Nah, di NDVI Sleman ini kita bisa pencet aja. Terus kita bisa langsung pencet download aja. Oke, proses download yang dilakukan. Nah, setelah download seperti ini, kita bisa langsung ke balik ke tempat yang tadi, Google Art Engine ini, kita bisa pencet save aja. Pencet save. Setelah save, kita bisa pencet ke script lagi. Kita bisa pada bagian yang ini, owner ini kan, kita bisa pencet new lagi, terus kita bisa pencet file. Di antara 9 ini kita bisa ganti jadi NDWI. Nah, kita bisa pencet OK aja. Dan guna pada bagian NDWI ini kan masih NDWI, kita bisa pencet 2 kali pada NDWI ini. Hasilnya bakal seperti ini, kita bisa ke aset, kita masukin ke batas admin adalah kabut lagi. Kita masukin, kita ganti ini jadi batas lagi. Oke, pada bagian satu kita lakukan hal yang sama seperti pada kita lakukan ke NDWI. Kita bisa langsung ke bagian ini.
Seperti pada tadi, kita tinggal mengganti bagian ininya. X ini kita bisa ganti jadi batas, string ini bisa jadi ke batas, terus citra ini kita bisa jadi sleman. Terus kita bisa masukin si rumus dari si NDW ini. Kita bisa pencet ini, kita bisa pencet ini sampai ke bagian ininya. Ctrl C, kita kembali ke sini, kita bisa pencet ini, terus kita bisa ganti pada bagian ND ini jadi NDWI, kemudian kita matikan, kita nonaktifkan pada NDWI ini, kita nonaktifkan. Sama caranya, Ctrl C miring, kita nonaktifkan sama di NDWI ini kita matikan. Miring, yang udah termatikan ya. Jadi pada hitung NDW ini kan ternonaktifkan. Kalau dia aktif nanti dia kayak gini dan langsung dia kayak gini. Jadi tadi ternonaktifkan kita aktifkan kembali, terus kita bisa lanjut ke bagian bawahnya. Ini lupa kita ganti jadi NDWI, kemudian ini kita bisa ubah jadi NDWI. Kita bisa klik ke atas, terus NDWI, terus ini sleman, terus kalau bagian ininya kita NDWI. Kemudian kita bisa melakukan run terlebih dahulu. Kita akan run dulu. Kita tunggu seperti tadi, seperti ini. Kita tunggu dulu hasil setelah run ini. Setelah run ini kita bisa langsung pencet enter aja. Di sini kita akan mau kita seletnya itu pada bagian export data, kita bisa copy aja. Bisa Ctrl C, kita bisa ke tempat tadi, kita bisa langsung V aja. Nah, di bagian ini kita bisa ganti jadi NDWI, terus pada X ini adalah ganti batas, terus ini kita bisa jadi ke NDWI, X yang kita ganti sleman, terus pada X yang ini kita bisa ganti jadi batas. Terus kemudian kita bisa melakukan run aja langsung. Kita tunggu seperti tadi. Ini pada bagian NDWI sleman ini udah muncul, kita bisa melakukan run aja. Dan ketika namanya kita bisa langsung ke run lagi. Terus kita tunggu seperti tadi sampai ke muncul si checklistnya ini. Oke, setelah ini udah menjadi checklist seperti ini, kita bisa ke drive tadi lagi. Kita bisa cari NDWI. Cari bagian NDWI, ya kita bisa download aja. Kemudian setelah download, kita bisa, nah setelah download ini, kita bisa ke NDWI bagian ini lagi, kita bisa cek dulu. Kita tunggu sampai kita save. Oke, setelah save ini kita bisa ke acara 9 tadi yang ini, kita bisa ke new, kita file, terus kita ganti ini menjadi NDWI. Oke, ini kita bisa ganti, kita jadi NDWI, kemudian kita bisa pencet OK. Kita tunggu dulu. Nah, saat NDWI ini muncul, kita bisa klik dua kali pada NDWI ini. Nah, pada bagian pertama kita sama kita aset, langsung kita adaptasi. Pada tabel ini kita bisa jadi batas, kemudian kita masukkan lagi scriptnya. Yang pertama ini kita citra terlihat, kita bakal copy dia sampai ke muncul beta. Bagian citra X ini kita bisa Ctrl C, kemudian kita bisa copy ke sini. Kita bisa ganti pada bagian terlihat, ini bisa kita ganti jadi batas. Kemudian batas, sini jadi batas, ini jadi sleman. Terus kita bisa enter, kita bisa masukkan rumus dari si NDD ini. Kita bisa klik masuk rumus ini, yang bawah ini, kita Ctrl C, masukkan sini. Lupa ini ganti jadi NDDI. Nah, di bagian NDDI ini tidak usah dinonaktifkan karena semua aktifan NDDI itu hasil dari si NDVI sama NDWI. Kemudian ini kita ganti jadi NDDI, kemudian NDDI batas, seperti NDDI sleman, seperti NDDI, NDDI. Oke, kita bisa di sini bisa kita ini kita nyalakan tadi di NDDI. Oke, di NDDI. Ya semua aman. Jadi kita bisa mencet run terlebih dahulu. Dia bakal run. Kemudian kita bisa enter, kita bisa masukin dari si scriptnya bagian yang tadi dan export data ini, kita bisa Ctrl C dan kita bisa masukkan ke bagian sini, copy, kemudian kita isi pada bagian export data, batas ini kita jadi batas, kemudian kita juga jadi DDI, DDI, sini di Sleman, kemudian di ini kita ubah jadi batas. Kemudian setelah udah semua, kita bisa langsung pencet ke run aja. Nah, jadi bakal run. Nah, di sini kita bisa run aja lagi, bisa run kembali. Nah, di sini kita bakal menunggu si ininya menjadi checklist lagi. Oke, setelah ada kecentang seperti ini, kita bisa langsung ke bagian ini, kita jadiin NDDI, kita enter, ketemu kita bisa langsung download aja. Nah, kemudian setelah download, kita bisa ke bagian data download ya, ini lagi download. Nah, setelah kita mengolah data, yaitu NDVI, terus NDWI, dan NDDI, kita bisa langsung ke bagian ASMAP aja. Di bagian ini kita bakal ke layers, kita bakal ke properties dulu, kita bakal pencet 9S, kita bisa apply, kita bisa pencet oke, kemudian bisa ke layer, kita bisa ke add data, kita bisa masukin data kita terlebih dahulu. Kita bisa masukin data dari dokumen kita yaitu acara seal 9 oke dulu. Nah, kita bisa masukin ke NDVI Sleman ini, kita bisa add dulu bagian ini sebelum kita bisa pencet yes. Oke, di bagian NDVI Sleman ini kita bisa pencet klik kanan, kita ke data, terus kita bisa ke export data. Habis di bagian atas ini biar kayak gini aja, masih diubah, kita ubah ke bagian tempat penyimpanannya. Kita bisa ubah ke bagian acara 9 aja. Terus kita namai dia NDVI, dan kita bisa pencet add aja. Nah, kita bisa simpan di acara 9 ini, kita bisa pencet aja. Nah, kemudian kita ganti ada bagian nama ini, kita bisa ganti jadi NDVI Cup Sleman. Kita bisa pencet save aja langsung. Oke, save. Nah, setelah yang baru udah ada, ini bisa kita unchecklist. Kemudian pada NDVI Cup Sleman yang baru ini, kita ini kan masih hitam putih, kita bisa ke Arts Tool, kita bisa ke Art Tool Box, kita bakal masukin Art Tool Box-nya dulu.
Yang Artbox dulu, kita bakal masukin Artboxnya dulu. Kita masukin ke Artbox, kita bisa langsung ke bagian spatial analysis tools, kita bisa ke reclass, kita bisa ke reclassify. Setelah itu kita bisa input rasternya ini ke caps yang ini. Kita tunggu dulu. Kita bisa ke classify. Nah, di bagian ini kita bisa ganti jadi 5 sesuai yang diberikan, kita bisa ganti ke manual, terus kita bisa ubah bagian ini sesuai yang diberikan. Kita bisa ganti jadi 0,1 ini, bisa kita ubah jadi 0,2, kemudian 0,36, 0,36, kemudian kita ubah yang ini, 5 ini kita ubah jadi 0,5, oke, terus kita bisa ubah jadi 0,6, kita bisa ubah ini jadi 0,9. Setelah selesai, kita bisa langsung pencet OK aja, kita bisa pencet OK. Setelah udah, kita bisa ubah bagian ini, tempat kalian mau nyimpan di mana, kita bisa langsung pencet OK aja. Kita tunggu proses si reclassify-nya muncul. Setelah muncul kelas sesuai yang kita buat tadi, muncul 5 kelas, setelah itu kita bakal ubah data ini menjadi data polygon, dimana kita bisa ke toolbox, terus kita bisa ke conversion tools, kita bisa ubah jadi from raster ini ke raster to polygon. Nah, kita ke raster to polygon, klik 2 kali. Nantinya pada bagian raster kita bisa masukkan ke reclass satu ini, terus kita bisa ini bisa diubah ke tempat mana mau nyimpannya, terus ini bisa simplify ini di checklist, kita bisa pencet OK. Setelah itu kita tunggu hasil dari si raster to polygonnya ini, ke polygon ini kita tunggu dulu. Nah, setelah sudah, ini bisa kita yang sebelumnya ini bisa kita uncheck saja, kita pencet ini, kemudian pada bagian raster reclass satu ini kita bisa melakukan simbologi aja. Nanti pada ini kita bisa lakukan simbologi aja, kita bisa klik kanan, terus kita bisa ke properties, terus ke simbologi, kita bisa kategori, terus ini bisa kita ganti ke green code, terus kemudian kita bisa add value, terus bisa kita uncheck saja, terus kita bisa klik kanan berbagi ini, kita reverse sorting ini, terus kita bisa ganti ini ke rainbow dulu, kita bisa jadiin rainbow, jadi rainbow. Kemudian kita bisa ubah ini kan jadi ke rainbow. Setelah udah di rainbow, kita bisa klik kanan pada ini, ke properties for all symbol, kita bisa ubah jadi ke no color, kita bisa pencet OK, terus bisa kita apply aja, kita bisa pencet OK. Kan saya di sini akan kembali nggak usah perkenalan, jadi kita sini langsung kembali aja buat video yaitu NDWI dan NDDI, di mana kemarin kita belum buat videonya, kita lanjut untuk membuat tutorial dari NDWI dan NDDI, tapi tidak sampai layout karena kemarin udah contohnya di NDVI ya. Kita bisa ke maps, kita bisa ke my template ini black maps, kita bisa oke. Di layer ini kita bisa pencet properties, baris properties, bisa ke coordinate system 49S apply, terus kita bisa oke, terus bisa ke layer, kita bisa add data. Di add data kita bisa masukkan datatifnya kita, datatif NDWI sama NDDI nya belum kita download, oh udah nih NDWI, kita add, terus dua langsung ya, kita pencet yes. Nah ini NDWI, terus kita lagi add data, bisa ke NDWI, add, yes. Habis itu yang tadi NDWI kan NDWI dulu ya, kita ke NDWI ini bisa klik kanan, habis itu data, export data, atas ini biarin, bagian sini kita, ya ini udah oke sih, acara 9 oke, ini ya diganti aja, NDWI, Hub Sleman. Ini bisa langsung TIFF, terus langsung save aja, yes, terus udah jadi, NDWI Sleman bisa di unchecklist, terus NDWI juga kayak gitu, kita NDWI aja NDWI, kita bisa ke ini kita mau klik kelas ya, berarti kita ke Arthur Box. Bah, ini lama, saya skip dulu ya. Nah, setelah muncul si Arthur Box-nya, kita bisa ke Spatial Analysis Tools harusnya ya, terus bisa ke Reclass, terus bisa ke Reclassify. Nah, terus di bagian input ini kita masukin NDWI ya, NDWI. Mesinnya kamu semua, terus kita bisa langsung ke Classify ya, Classify. Terus bagian sini kita buat 6 ya, 6. Ini kita buat manual ya. Oke, selanjutnya ini kan tadi dari PD 6. Habis itu kita ganti metodenya ini jadi manual. Terus kita bisa langsung ke break values ini, kita ganti. Ini tuh 0, 0 pakai titik, pakai koma ya. Pakai titik guys, pakai titik 0,1. Terus, wih, 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 0,17. Terus 0,27. Terus 0,37. Bisa gitu. Nah, terus ini 0,47. Kurang satu kan berarti. Dan ini kan, ini adalah 1. Cakep. Dah, jadi kan, kita bisa langsung pencet oke aja. Dah, kita bisa pencet langsung oke aja. Nah, kita bakal nunggu dari reclassify-nya itu. Bisa ceding-ceding gitu. Kita tunggu nih, nanti sini nih, terus nanti terus reclassify-nya bisa muncul sini. Nah, itu tuh kayak, mantap, bisa nih. Dah, habis itu kita bisa langsung ke bagian karton box lagi. Ini kita bisa unchecklist dulu, terus ke reclassify ini, reclass ini, kita bisa ke karton box, terus kita bisa conversion tools, habis itu kita bisa from raster, terus raster to polygon. Nah, di sini bisa inputnya ini reclass. Nah, ini. Terus jangan lupa di checklist dari simply polygon optional ini. Terus ini kan dari reclass ini, terus udah, jangan lupa di checklist, kita bisa pencet oke lagi. Kita tunggu dulu, nanti dia bakal muncul, cekling gitu. Nah, udah muncul. Ini bisa di cancel dulu, ini bisa di unchecklist, terus bisa ke ini bisa ke kita bakal melakukan simbologi. Kita bisa ke sini, biasa simbol kategori, terus ini bisa ganti ke green code dulu, terus kita bisa add all value, kita bisa unchecklist ini. Selanjutnya kita bakal kita ganti dulu putih sampai biru. Nah, ini bagian ini nih. Nah, terus kita bisa klik kanan, property all simbol, terus
Di bagian highlight colornya bisa jadi ke no color, terus kita bisa pencet oke aja. Selanjutnya setelah kita udah ubah warnanya, terus kita bisa udah ke yang tadi ini, bagian ini dari no color, kita bisa langsung apply aja. Kita bisa langsung oke aja. Nah, nanti bakal jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita bakal, ini kan udah selesai nih. Kita bakal ke bagian yang NDDI. Ini kita bisa kecilin dulu, kecilin. Biar lebih enak dipandang. Ini bisa NDDI sama seperti tadi ya. Ini bisa tinggal saya kecilin dulu. Nah, ini sama, ini bisa tinggal data. Ekspor data. Ini udah benar, atasnya biarin. Terus tinggal NDDI ke Sleman. Biar sama kayak lain, kita bisa tinggal save aja langsung. Pencet yes. Habis itu kita bisa ke mana? Nah, ini tinggal diancekin saja. NDDI ini. Tab Sleman ini kita bisa klik kanan. Terus kita bisa ke, kita mau opsi Artur Box nih. Bisa ke Artur Box. Di Artur Box ini, yang tadi itu kita ke Spatial Analysis Tools. Ya, ya, kita ke bagian, nah ini, kita bagian ke reclass, terus kita bisa ke reclassify tadi, sama kayak tadi ya, tinggal masukin ke NDD Capsleman, terus bisa pencet yang classify, ini ubah jadi kelima, terus ininya bisa manual, terus kita ubah di sini tuh, pertama tuh nilainya adalah C, C, oh, 0,1, 0,1, terus bawahnya itu 0,15, terus bawahnya tuh 0,25, terus 1. Nah, untuk nilai terakhir ini adalah nilai maksimum dari tempat kita nih, tempat maksimum ini. Nah, gitu jadi. Itu, habis kita bisa pencet OK aja. Kita bisa pencet OK lagi. Kita harus declassify dulu. Nah, nanti bakal jadi seperti ini. Setelah itu kita bakal ngecek ke yang ini. Kita ini juga ngecek ini, kita ngecek ke sini. Nah, kita bisa ke sini, terus kita bisa ke Add Toolbox, kita bisa ke Conversion Tools ini kayak tadi, terus ke From Raster, terus bisa raster to polygon, terus ini isinya reclassify. Nah, ini bisa pakai yang reclassify tick 2, lihat dari yang bagian sini, ini sebenarnya bisa tarik sini nih. Bisa bisa tarik ini. Nah, ini bisa tarik kayak gitu. Nah, nanti jadi bakal kayak gitu. Terus jangan lupa supply lagi sih. Polygon ini di checklist, bisa pencet OK. Terus kita nunggu cling sampai dia keluar. Nah, ini bisa di checklist, kita lakuin sama kayak tadi. Properties, kita bisa ke simbologi, kita ke simbol, kategoris, habis itu ke grid code, kita add all value. Ini bisa di checklist, ini dari merah ya. Merah, merah, merah. Kemudian ini kita ubah jadi yang warna putih sampai warna merah, itu bagian ini. Nah, ini habis itu kita bisa, ini kan ada checklist, kita bisa klik kanan, bisa property of symbol, terus ini bagian outline color, bisa ke no color, kita bisa pencet OK. Terus udah begini kita bisa apply, terus kita bisa pencet OK. Kita tunggu dulu. Terus kita bisa close aja, terus ya udah hasilnya kayak gini nanti. Si bagian nih yang kita pakai nanti bagian raster T kelas 2 sama, puji Tuhan, bagian si reclass 1 ini. Ini bisa di checklist, bisa di unchecklist, nanti bisa kayak gini. Nah, ini yang satu. Nah, nanti cara selanjutnya ini kan dimatiin, ini diiniin kayak tadi yang EDV yang pertama sebelumnya. Nih, jangan lihat yang ini. Oh, nggak ada. Nanti diedit bisa. Nah, itu nanti bisa kita ke raster ini kan. Raster ini terus kita tinggal ke layers, kita ke add data, terus udah nambahin batas kabupaten. Nih, dari batas provinsi kabupaten. Tinggal di add. Nah, nanti bakal kayak gini. Terus sama kayak kemarin tinggal di simbologi sama di labeling bagian ininya nih. Ini tinggal di bagian ini tinggal di simbologi kayak gini-gini lah. Ya sama lah kayak kemarin. Udah sekian mungkin dari saya nanti pas udah jadi kan. Ini kan dari simbologi dan lain-lain. Ini bisa di ini. Bisa di apa? Bisa di ke sini. Misalnya ini mau ke sini. Ini bisa ke ini. Sambil pakai yang di kelas ini. Nah, ini udah kayak gini. Nanti tinggal tambahin yang data-data ini. Terus nanti yang sama kayak kemarin lah. NDVI. Ada di video NDVI. Oke. Sekian mungkin video yang bisa saya tambahkan dari keterangan kemarin. Sekian dan terima kasih. Nanti setelah kita melakukan yang polygon, untuk polygon kita bisa langsung add data, kita masukkan batas provinsi sampai kabupaten, kita bisa add aja. Nanti di batas provinsi ini kita bisa melakukan simbologi dan labeling, kita lakukan terlebih dahulu. Nah, setelah kita melakukan masukkan batas provinsi Jawa, kabupaten, kecamatan, kita sudah melakukan simbologi dan juga melakukan labeling. Selanjutnya kita bisa langsung ke bagian live view. Ya, pastikan habis itu kita bisa ke pencet kanan, habis itu kita bisa face and print setup. Pastikan ini bentuknya itu adalah A3, kemudian adalah portrait. Kemudian kita bakal ini jangan lupa diubah menjadi centimeter, ini juga bakal diubah jadi centimeter. Kemudian kita bisa langsung pencet OK aja. Nah, nanti hasilnya bakal jadi seperti ini. Nah, kemudian kita bakal buat border sebagai garis bantu seperti yang telah diberikan oleh asisten. Sebelumnya kita buat dulu. Selanjutnya setelah kita membuat dari border yang telah kita atau bagian garis bantu supaya kita bisa membuat layout dari petanya yang di bagian uh, vertikal itu ada 1, 2 cm, 2,7 dan 8,7. Terus di bagian yang horizontalnya dia ada di 40, 39, kemudian ada di 1, ada 12, 12,3, habis ada 13,3. Kemudian setelah kita buat garis bantu untuk buat layoutnya, kita sesuaikan si kotakan ini. Kita sesuaikan kotakannya jadi bagian sini. Ini dan di bagian sini. Oke, jadi kita buat kotakan. Kita bakal buat kotak untuk garis tepinya dan juga pada kotak untuk garis keterangan. Kita bisa buat rectangle. Kita bisa tarik dari sini ke bagian ini. Yap, kita bisa pencet kotakannya. Kanan luar ini kita bisa pencet properties. Colornya no color. Ini bisa bagian hitam. Kita bisa apply. Oke. Terus pada bagian bawahnya juga kita buat kotakan. Kita bisa ini sama. Kita akan buat seperti ini. Kita buat properties. Kita buat verify no color. Ini buat jadi hitam. Apply dan kita oke.
Kemudian kita bisa mengecek bagian ini untuk kita sesuaikan dengan skala dari petanya. Kita bisa menyesuaikan lewat pada bagian ini kita bisa mengatur skalanya supaya bisa sesuai. Saat kita menyesuaikan skala pada petanya, kita buat ini untuk skala pada peta adalah 55.000 karena ini paling yang cukup dan bagus. Kemudian selanjutnya kita buat grid. Kita akan buat grid mulai klik kanan, terus kita bisa ke properties. Habis itu kita bisa ke grid, habis itu new grid, terus kita pilih gradical, terus kita bisa next, habis itu kita ubah jadi sky blue. Nah, kemudian bisa oke, kita next, next, terus kita bisa pencet finish. Kemudian kita bisa melihat gradical linear, kita bisa ke properties. Di properties ini kita bisa ke bagian labels, kita bisa ganti jadi Times New Roman. Kemudian ini kita bisa yang Roman, atau ini bisa size-nya adalah size 10, terus kemudian labelnya bisa lihat left sama right. Habis itu kita bisa ke interval, di mana di bagian interval ini kita bisa menyesuaikan. Nah, kita bisa buat jadi 5, 5 juga, kita bisa mencet apply aja, kita bisa mencet oke, kita bisa mencet apply, kita bisa mencet oke. Nah, kalau dirasa ini masih kurang, kita bisa ubah lagi. Setelah dilakukan revisi ulang terkait yang gridnya tadi, kita sudah dapat grid yang sesuai. Selanjutnya kita buat keterangan. Di bagian keterangan ini, seperti biasa buat keterangannya, ya kita, yang pertama kita masukkan logo dulu dari UPN Veteran Yogyakarta. Dengan cara kita bisa ke insert, habis kita bisa ke picture, habis kita bisa cari tempat kita menyimpan dari gambar UPN tersebut. Mari kita menambahkan logo UPN ini, kita bisa mencet open. Nah, sini logo UPN sudah ditambahkan, kita bisa menyesuaikan di mana letak logo UPN-nya, kita buat kecil aja. Karena kita bakal buat keterangan di bagian sininya, UPN kecil aja. Nanti kita akan buat keterangan terlebih dahulu, seperti keterangan-keterangan pada biasanya. Jadi saya akan pause dulu sebentar, supaya waktu yang tidak terlalu banyak. Mungkin ini yang bisa saya kasih tahu bagaimana cara membuat dari keterangannya sendiri. Cara cepatnya seperti acara kemarin, yaitu seperti menambahkan logo melalui insert, terus picture nama logo PN, kemudian kalau teks tinggal kasih teks di sini, tinggal di copy-copy, terus kemudian batas-batas dari ininya itu bisa melalui lewat ini, drawing, kemudian pilih lain ini, sehingga kita bisa membuat keterangan jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan memberi arah matangin pada keterangannya di bagian sini. Kemudian kita bisa ke insert, kemudian kita ke not row, terus kita bisa ke SC not 8, kita bisa pencet OK. Selanjutnya kita bisa sesuaikan ini menjadi seperti ini dulu di bagian sini, oke. Kemudian kita bisa ke bagian insert, kita bisa ke select text, kita mencet yang ini, kita bisa ke properties. Dari properties kita ke select text ini, kemudian kita bisa oke pada bagian ini tetap absolut, kemudian kita nomor formatnya ini kita bisa 0, kita pencet oke. Terus di format ini jangan lupa ini diganti menjadi Times New Roman. Terus ini bisa menjadi 10 aja. Saya bisa pencet apply, kita pencet oke, saya bisa pencet oke. Kemudian kita masukkan sini. Kemudian kita sesuaikan di bagian ininya, kita sesuaikan ke tengah dulu. Kemudian kita juga akan menambahkan pada insert. Nah, ini kalau menambahkan pada insert kita akan bakal scale bar. Terus kita ke bagian kita pencet yang double alternatif scale bar 2, kemudian kita ke properties. Pada bagian properties bagian scale dan unitnya ini bagian bawah kita bisa ubah menjadi ke 0, kemudian di bagian ini kita ubah jadi 0, terus ini bisa ke adjust weight ini jangan lupa jadiin kilometer, terus habis itu ini diubah jadi km. Selanjutnya di bagian ini kita jangan lupa ubah ini menjadi 0,55 km. Kemudian kita number and marks, kita ke bagian number and marks ini, jangan lupa ini diubah jadi division, habis itu kita ke format ini kita ubah jadi Times New Roman, jangan lupa ini jadiin 10, terus kita bisa langsung apply aja, terus kita bisa pencet oke. Jadi Times New Roman kita bisa apply tadi, kita pencet oke, terus ini bisa kita pencet oke. Nah, kalau muncul seperti ini kita bisa taruh ini di bagian tengah, jangan lupa ini bisa di bagian kita bakal nyari yang bagian ini ya, kita ubah terlebih dahulu. Oke, pada bagian scale bar-nya biar seperti ini. Kita bisa buat ini menjadi garis tengah, kita buat ini jadi garis tengah, kita buat di sini. Jadi kita bisa ubah ini ke bagian tengah, kemudian ini juga bagian tengah, kemudian ini juga bisa bagian tengah. Jadi bakal jadi seperti bagian tengah. Oke, kemudian di bagian bawah dari scale bar ini kita akan memberikan proyeksi dengan cara kita bisa ngopi bagian yang sini, kita bisa copy dan kemudian kita tambahkan di bagian sini. Setelah dilakukan pembuatan dari proyeksi, nanti jadi akan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita ke bagian ke insert, kita ke data frame, di data frame ini kita bisa taruh ini. Kemudian di data frame ini kita bisa ganti bagian new data frame ini bisa kita ganti menjadi insert seperti ini. Terus kemudian di insert ini kita perlu batas dari batas yang ada dan juga raster dari kelas 1 itu. Kita bisa langsung copy aja. Kita bisa copy. Kita bisa copy ini. Cara kita bisa sini. Terus kemudian kita bisa dengan cara kita bisa kopas bagian provinsi kita dan juga batas daerah pemilihan kita. Kemudian bisa kita copy. Kemudian pada insert ini kita bisa pencet paste layer. Nah, ini bakal jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan simbologi di mana di bagian dari raster ini kita bisa berikan ke kanan. Kemudian kita bisa ke kanan properties, kemudian kita bisa ke bagian simbologi, kemudian di bagian fitur kita bisa ganti menjadi fill colornya adalah no color, bagian outline-nya adalah warna merah, kita bisa oke, kita bisa apply, kita bisa oke. Selanjutnya kita ya kembali pada bagian insertnya ini kita ada properties, kemudian di bagian simbolnya ini fill colornya adalah merah dan outline-nya adalah no color. Dan bisa oke, apply dan oke, nanti balik seperti ini. Nah, kita sesuaikan skalanya, mungkin skala sini yang paling oke, yaitu kita bisa atur juga, kalau misalnya kita mau atur, kita bisa jadiin seperti ini, atau gini, atau dengan seperti ini. Nah, kita buat seperti ini. Nah, kemudian kita bisa mengatur pada attack class-nya, kita bisa pencet. Ya, kemudian pada si insertnya ini kita bisa pencet properties. Kemudian kita bisa ke frame, nanti frame itu kita bisa ganti backgroundnya menjadi LT blue, kita bisa pencet apply, kita bisa pencet oke. Ini balik seperti ini, pada bagian provinsi ini, kita bisa ganti fill color-nya menjadi hijau.
mungkin ini lift green oke juga. Oke, nanti bakal jadi seperti ini. Nanti kurang oke warna hijaunya kita bisa ganti aja. Kok di sini kita bisa ganti di batas provinsi ini, kita bisa ganti ini, terus bagian ini kita bisa ganti yang warna hijau aja ya. Kayaknya ini oke nih. Oh kurang oke. Ini oke, nah sudah oke. Nah ini oke. Habis itu kita bisa nambahin laut di bagian sini. Ini kalau tidak salah adalah nah Samudera India simbol. Terus kita bisa jadiin Tangsel Oman 10 aja udah oke. Terus oke, kita apply sudah oke. Wih, di bagian ininya kita kasih simbol dulu. Sudah kasih samudera India gini. Sini jangan lupa diganti menjadi Putra Blue oke juga. Sudah oke. Sudah oke. Nanti jadi bakal seperti ini. Nah, ini oke nih. Oke juga nih. Sip. Oke, kemudian kita bisa geser dulu. Oh ya, geser. Nah, mungkin oke nih di sini nih. Nah, ini oke nih. Ini oke nih, harusnya nih. Nah, kita jangan lupa kita tambahin grid juga, kita properties. Habis itu kita update grid, kita bisa new grid, berarti cool. Next, kemudian kita bisa style bisa jadi biru muda aja. Big sky. Oke juga big sky. Terus kita oke aja, terus kita next, next, finish. Habis itu kita bisa ke properties. Kemudian bisa ke labels dulu, ke labels jangan lupa diganti jadi times. Terus ini bisa 6 juga apa-apa, terus ini jangan lupa jadi left, right. Kemudian kita lanjut ke interval, di bagian interval kita ada ya. Ya, oke, oke. Interval ini kita bisa jadikan dia sini mungkin bisa jadi 2, terus ini bisa 2, kita bisa coba apply. Oke, sudah apply, sudah oke. Jadinya bakal seperti ini. Kita kurang salah nih. Kita ubah dulu si bagian ini ya, kita properties. Kalau kita ubah properties, kita pencet yang ini, kita bisa ke properties lagi. Kemudian properties ini kita bisa ke interval ini, kita coba ubah jadi 1, 1. Apply, oke, apply, oke. Jadi berarti seperti ini. Coba kita perbarui lagi dulu. Ini udah oke. Ini lebih baik lah ya. Oke, ini juga lebih baik. Kemudian pada bagian kirinya kita akan menambahkan dari si ininya keterangan, kita bisa kasih di sini. Kita bisa kasih garis dulu. Kita bisa pencet ini line, kemudian kita bisa kasih di sini line. Ini dulu atas ini sampai ke bagian bawah sini. Nah, jadi bakal seperti ini. Terus di bagian sininya kita bakal tulis keterangan. Artinya kita bisa copy dari yang sini aja. Nanti kurang naik, Bung. Kita akan kembali. Bisa tulisin aja. Kita kasih ancar-ancar. Nah, cukup sini. Oke, sip. Nah, oke, kemudian udah diperbarui. Terus kemudian di bagian sini kita bisa keterangan. Kita bisa pakai yang tadi kita copy. Kita kasih sini, kita tulis keterangan. Kita jangan lupa yang simbol. Kemudian kita jangan lupa bold. Kita bisa oke, kita apply, kita oke. Nah, ikan ini kita bisa kasih garis pembantu. Di bagian sini, oke juga. Kita kasih sini. Nah, mungkin seperti ini. Jadinya kita bisa hapus bagian ininya. Kita tidak bingung. Kita bisa hapus bagian sini. Kita bisa hapus bagian sini. Kita hapus bagian sini. Kita hapus juga. Lakukan kita hapus juga. Yang seperti ini. Kemudian kita ingin menambahkan agenda. Kita aktifkan dulu semuanya ini sudah. Kita bisa ke bagian insert, kita ke legend. Nah, di sini kita ada provinsi dan lain-lain, kita bisa, nah, kita bisa ini dulu. Oke, kita melanjutkan yang tadi, di mana yang tadi itu sudah masuk di keterangan, di bagian keterangan kan kita bisa insert, kita ke legend, habis itu kita bisa masukin, tapi di sini hanya ada dua. Caranya kita bisa ke layar, habis ke layar kita bisa ke kanan, habis ke kanan kita bisa aktifkan ini, kemudian kita bisa ke insert lagi. Nah, kita tunggu dulu. Habis kita bisa ke insert lagi, habis itu bisa ke legend, dan tara, jadi ada provinsi, kabupaten, kecamatan, dan cluster kelasnya. Kita bisa ke next dulu. Kita bisa pencet next terus, next, next, kemudian kita finish. Ini bakal muncul seperti ini. Nah, kemudian kita bisa klik kanan, kita bisa grafik cover to grafik. Habis itu kita bisa klik kanan, kita bisa ungroup. Dan kan bisa jadi masih ini guys. Kita bisa ungroup lagi. Nah, kita bisa ungroup lagi. Karena seperti ini. Ini bisa kayak gini sendiri. Nah, nanti kita bisa kayak gini. Kita bisa ungroup satu-satu, ungroup, kita ungroup juga satu-satu, ungroup. Oke. Kita bisa menghapus bagian yang tidak penting atau tidak perlu. Kita bisa lakukan. Misalnya pada legend ini kita bisa delete. Terus pada restart ini kita bisa delete juga. Kita bisa makan yang untuk batas ini kita tidak pakai dalam begini, tapi kita akan buat garis. Gimana kita bakal caranya ada batas. Bisa batas provinsi, kita bisa kasih batas provinsi ini, kita bisa simbol, kita bisa hapus, kita bisa kasih oke, kita bisa ke oke, terus kita bisa apply, kita bisa oke. Nanti bentuknya bakal. Jadi kita bisa copy, kita bisa menyatu cek, survei, kita harus buat ini dulu, batas biar kita tahu di mananya. Sehingga oke, sebagian sini kita bisa ganti. Nah, sebenarnya paling bagian kita copy dulu, kita kasih save, kasih sini coba, oke. Kita bisa yang paling pertama kabupaten dulu, kita ganti change simbol, kita jadi kabupaten, kita kasih simbol, ya, kabupaten ini, kabupaten, kita kasih simbol, ini kita oke, kita oke, kita apply, kita oke. Nah, kabupaten seperti ini, habis itu kita bisa ke properties, kabupaten, dan kabupaten itu, ini sesuai update untuk kecamatan, jadi simbol, kita bisa in, kita bisa lihat oke, kita bisa lihat oke, kita bisa lihat oke. Nah, terus lagi adalah
batas provinsi. Provinsi udah benar ya. Batas seperti ini, terus simbol, provinsi seperti ini, terus oke, white, oke. Terus kita bisa kasih keterangan dari si batas-batas ini. Nanti kita tinggal lihat ini, terus lihat kayak ini. Jangan lupa kita kasih ini dulu. Kita kasih ini. Times, bisa ke 12, terus kita kasih oke, kita apply, kita oke. Provinsi kayak sini, terus kemudian kita lakukan dengan sama pada batas-batas selanjutnya. Oke, jadi ternyata kita mulai dari batas yang paling besar dulu, batas provinsi, batas kabupaten, kemudian baru ke batas kecamatan. Nah, kemudian juga direvisi pada bagian ini, pada bagian klasifikasi individu ini jadinya Duinda Etika Profesi atau itu mengikuti bagian sini. Ini mungkin ya, nah ini jadi kita pakai ini nih. Bentarnya. Oke, kita lanjut, kita bakal masukin yang bagian ininya. Kita bisa sesuaiin, kita buat garis bantuan supaya lebih rapi. Nanti kita ambil, kita bisa masukin satu kayak gini nanti. Nah, tempatnya bisa kayak gini nih, tuh kayak gini. Terus kita bisa masukin lagi, misalnya di bagian sini, kita bisa masukin kayak gini, masukin kayak gini. Nah, kita bisa masukin kayak gini. Oke, kita akan buat terlebih dahulu. Setelah kita urutkan seperti ini, kita jangan lupa masukkan untuk keterangan dari setiap orang yang kita kopas saja. Nah, kita bisa taruh di sini, dan kita bisa taruh garis pembantu di bagian tengahnya. Nah, supaya lebih gampang untuk dimengerti. Nah, ini bisa kita kasih tulisan seperti pada klasifikasi yang tadi telah kita buat. Misalnya hijauan sangat rendah, terus kasih nomornya. Oke, kita bakal buat. Nah, kita pakai ini. Kejauhan sangat rendah. Ini 0,2. Kita kasih spasi sini, kasih sini, gitu. Bisa apply jadi seperti ini. Oke, kita bisa oke aja. Kita masuk ini dengan kita atur seberapa besar dan kecilnya dari si tulisan itu. Oke, kita bakal buat jadi lebih bagus. Ya, mungkin seperti ini hasil akhir yang bisa uh, saya kerjakan. Nanti hasilnya bakal seperti ini. Nah, setelah itu kami bisa langsung saja save dari petanya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, oke, nanti kami bisa langsung saja save petanya di file. Kita save as dulu. Pada tempat ini kita kasih tulisan adalah acara 9. Oke, kasih. Kita kasih save. Terus kita kasih juga file, export map. Kemudian kita kasih ini PDF di KN. Acara 9, kita save. Nah, kita tunggu terus. Oke, mungkin sekian yang dapat saya berikan untuk acara terakhir, yaitu acara 9. Mohon maaf bila selama saya mengerjakan praktikum SIL ini, saya masih banyak salah dalam membuat videonya. Mungkin sekian yang dapat saya berikan. Terima kasih, Kak Nabila, dan sampai jumpa kembali. Bye. Bye.